Perasaan sedih, hancur, malu, senang datang silih berganti dalam kehidupan Roy Martin belakangan ini. Bayangkan saja, minggu lalu Roy kehilangan cucu pertamanya, padahal mulai dari lahir sampai meninggalnya, Roy baru sekali menengok sang cucu karena dirinya terlanjur tertimpa kasus narkoba. Sekarang giliran bersuka cita karena tanggal 1 Maret kemarin Roy merayakan ulang tahunnya yang ke-54. Kebahagiaan Roy Martin semakin meluap karena begitu banyak sanak kerabat serta teman-teman. Halo Mirsa, selamat pagi dan bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Senang banget saya Nadia Mulai bisa kembali menjumpai Anda tentunya di Gospot. Gosip terdepan seputar orang ternama. Dan pemirsa bersiap-siaplah karena seperti biasa saya akan menghadirkan gosip-gosip serta informasi pilihan dari kalangan selebriti khusus untuk Anda. Tidak ada yang kami tambah, tidak ada yang kami kurangi, dan tidak ada yang memanas-manasi. Dan pemirsa jangan sampai ketinggalan kuis SMS Gospot di mana Anda bisa mendapatkan 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Caranya adalah menjawab pertanyaan di penghujung acara nanti dengan cara mengetik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkanlah via SMS ke nomor 6288. Dan pemirsa bersama Gospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah saja informasi yang segar bagi Anda yang haus akan berita dari dunia selebriti. Roy Martin melepas rindu dengan keluarga serta sahabat dekat di LP Cipinang sekaligus merayakan hari ulang tahunnya. Ketidakhadiran Alin Sahertian pada acara pernikahan Debbie Sahertian dengan Andre Dumais, apakah wujud dari ketidaksetujuan keluarga besar Sahertian? Pisah rumah justru merujukan Mark Sungkar dan Feni Bauti. EL Ritonga dan Jackson Perangin Angin akan mensomasi sebuah stasiun TV swasta. Elo kegirangan akan tampil duet dengan musisi jazz internasional Lee Ritner. Sheni Andrea deg-degan kekasihnya Eric Benay akan tampil di Jakarta. Pemirsa, pernahkah Anda mengalami perasaan suka dan duka yang datang silih berganti? Nah, mungkin itulah yang tengah terjadi pada diri Roy Martin. Setelah ia harus menerima kenyataan bahwa dirinya dijebloskan ke penjara karena kasus narkoba, Om Roy pun mengalami depresi atau duka yang sangat mendalam karena kehilangan cucu pertamanya. Namun kini Roy Martin sudah bisa tersenyum kembali karena kemarin ia merayakan hari ulang tahunnya yang ke-54 tahun. Di mana? Ya di penjara pemirsa. Tapi ternyata banyak sekali kejutan yang menunggunya di sana. Kejutan apa sih? Penasaran? Yuk kita saksikan bersama, ini liputannya. Perasaan sedih, hancur, malu, senang datang silih berganti dalam kehidupan Roy Martin belakangan ini. Bayangkan saja, minggu lalu Roy kehilangan cucu pertamanya, padahal mulai dari lahir sampai meninggalnya, Roy baru sekali menengok sang cucu karena dirinya terlanjur tertimpa kasus narkoba. Sekarang giliran bersuka cita karena tanggal 1 Maret kemarin Roy merayakan ulang tahunnya yang ke-54. Kebahagiaan Roy Martin semakin meluap karena begitu banyak sanak kerabat serta teman-teman sesama artis yang datang ke perayaan ulang tahunnya yang diadakan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Pihak keluarga pasti harus izin kepada penanggung jawab LP untuk menggelar perayaan ulang tahun Roy Martin. Sebenarnya ini minta izin juga dan dikasih izin ya kita berterima kasih banget, kepada pihak yang berwajib ini. Hari itu cukup banyak surprise yang diterima Roy Martin termasuk kado kejutan dari Melly Guslau dan Baby Sylvia. Tanpa disangka Melly menciptakan sebuah lagu yang khusus dipersembahkan kepada Roy. Uniknya syair lagu gubahan Melly tersebut adalah puisi karya Roy Martin sendiri. Setelah dinyanyikan oleh Melly, puisi tersebut kemudian dibacakan oleh Baby Sylvia, istri dari Henky Tornando. Henky Tornando sendiri pernah senasib dengan Roy, yakni dipenjara karena kasus narkoba. Kita juga nggak kasih tahu, bikin kejutan aja tadi. Dia tersentuh gitu dengan apa situasi ini dan dengan dia juga suka dengan syairnya Mas Roy gitu. Dia jadi ingin bikin surprise. Waktu dengerin puisi lagu puisinya Mas Roy dinyanyikan Melly itu cukup menyentuh sekali, saya terharu sekali gitu. Waktu dibacain juga sama Mbak Baby. Saya bacain puisi buat dia. Kejutan lain yang membuat Roy Martin terharu adalah hadirnya seorang ustadz yang berdoa untuk kesejahteraan dirinya. Padahal seperti kita tahu, Roy Martin adalah penganut Kristen Ortodoks. Selain doa, peluk cium dan dekapan hangat dari keluarga terutama istrinya, pasti menjadi kado paling istimewa buat Roy.
Ya tadi sih kadonya saya ngasih cinta aja deh buat Mas Roy yang pasti gitu. Karena semua juga udah ngasih, teman-teman ngasih makanan, kue semua kalau yang kayak begitu-begitu doa dan ya saya cinta dan doa, pasti doanya itu selalu. Waktu niup lilin, saya bilang, Rai minta apa? Begitu tiup lilin, saya mau pulang. Ya ada waktunya saya bilang. Ada waktu ketemu pertama dengan saya pelukan gitu, dia nangis, dia nataskan air mata gitu. Saya pegang lama gitu. Terus saya bisikin tambahkan Natif. Udah, kamu tidak sendiri, ada Tuhan. Dia bilang ya terima kasih. Dia cuma Doanya yang pasti pinginnya papa cepat kasusnya selesai dan sebisa mungkin secepat mungkin bisa kembali pulang. Kado saya tadi bawa jeruk. Ya cepet aja diputus, kasusnya diputus, keluar beres. Untuk sejenak Roy bisa tertawa lepas. Berkat ulang tahun yang meriah ini Roy Martin pasti seperti mendapat suntikan darah segar untuk menghadapi seluruh proses hukum yang harus dilewatinya. Selain itu Roy pasti juga semakin siap menghadapi seluruh peristiwa yang akan terjadi di depan, termasuk jika nantinya Roy Martin harus mendekam di penjara. God bless. Kalau melihat orang lain berbuat salah, lebih mudah bagi kita untuk mencaci maki dibandingkan berempati. Pemirsa, memang susah ya kalau udah terlanjur ngomongnya salah lagi. Nah mungkin itulah yang terjadi pada Alin Sahertian. Karena dia mengatakan bahwa adiknya Debbie Sahertian tidak punya urusan atau hubungan yang spesial dengan Andre Dumais. Namun nyatanya justru mereka kini menikah. Lantas bagaimana komentarnya Alin ya? Padahal dia kan seorang paranormal. Dan pemirsa, ada berita yang cukup menyenangkan dari pasangan Mark Sungkar dan Feni Bauti. Mereka pun akhirnya kembali rujuk. Mereka menggunakan momen pisah rumah tersebut sebagai saat untuk saling mengoreksi diri dan bukan sebagai saat untuk saling menjauh. Nah, kita akan segera menyaksikan berita tersebut setelah kita mendengarkan pembelaan dari Alin Sahertian terlebih dahulu. Hal yang paling didambakan seorang wanita ketika dirinya sudah menikah berharap diberkahi sebuah perkawinan yang langgeng. Tentunya Debbie Sahertian juga mendambakan hal yang sama. Apalagi cukup panjang masa penantian Debbie untuk menentukan laki-laki yang pantas bersanding dengannya. Mengapa Debbie menjatuhkan pilihannya pada Andre Dumais yang kala itu rumah tangganya dengan Osi Amrianti sedang bermasalah? Sehingga Debbie Sahertian dicap sebagai perusak rumah tangga orang. Bahkan Osi menuduh Debbie perampas suaminya. Sebagai adik, Alin Sahertian keberatan dengan gosip yang menerpa kakaknya tersebut. Mbak Debbie punya moral yang cukup tinggi, yang cukup kelihatan juga di masyarakat, ya, yang cukup dapat menjaga nama baiknya selama ini. Kalaupun dia merasa itu adalah suami orang, tentunya nggak akan diambil. Pernikahan Debbie Sahertian dan Andre Dumais terkesan dirahasiakan. Terlihat hanya segelintir tamu yang datang. James Sahertian mengaku tidak menghadiri pernikahan kakaknya pada 27 Februari lalu. Apakah sebagai wakil dari keluarga Alin turut menyaksikan rangkaian seremoni pemberkatan serta resepsi pernikahan di Gereja Katolik Fransiskus Xaverius, Kuta, Bali? Jadi kalau dari aku jelas aku ada satu halangan untuk nggak bisa hadir. Yang aku dengar memang minggu lalu ya. Kebetulan kita memang dididik juga dengan cara yang bukan lo gue tetapi cara yang kita saling percaya satu sama lain. Jadi I leave it to her. Kalau pun ada perkawinan atau pernikahan ya pastinya akan berjalan dengan seharusnya, semestinya. Rasanya janggal jika Alin sama sekali tidak tahu menahu soal rencana pernikahan Debbie dan Andre Dumais. Lebih baik tunggu aja sampai Mbak Debbie-nya sendiri yang bicara. Atau suaminya. Tidak semua jawaban dari persoalan pisah rumah adalah perceraian. Setidaknya itulah yang dialami pasangan suami istri Mark Sungkar dan Feni Bauti. Setelah hampir 2 bulan mereka berjauhan, akhirnya Mark dan Feni kembali rujuk. Ketika kami mendapat cobaan,
Ini kami yakin ini cobaan dari Allah, dan ketika kami kumpul ini adalah rahmat dari Allah. Karena itu kami wajib bersyukur. Saya bersyukur lah ya punya suami yang mau pengen